Gunung Tanggamus yang gagah membentang, hamparan ladang luas membiru, sumber air melimpah, berselimut cahaya sang surya, berpadu dengan masyarakat yang ramah melengkapi karunia dan kasih sayang Tuhan atas negeri ini. Pekon Gisting Bawah ini lahir tahun 1946, di mana 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pekon Gisting Bawah memiliki luas lahan 262,5 hektar. Sebelah timur berbatasan dengan Purwodadi, sebelah barat berbatasan dengan Register 30 Gunung Tanggamus, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gisting Atas, serta di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lansbau. Untuk mata pencairan penduduk ataupun pendapatan masyarakat dalam beraktivitas ini ada 4. Yang pertama petani, yang kedua dagang, yang keempat PNS, dan yang lainnya adalah buruh tani. Jadi kalau untuk tanam sayur mayur ini seperti kubis, sawi, tomat, pokoknya produk hortikultura yang ada di pasaran ini hampir bisa dipastikan ini juga dari Pekon Gisting Bawah, petani Pekon Gisting Bawah. Kita juga punya kebetulan BUMDes ini dalam rangka pengembangan sentra kambing untuk mengentaskan kemiskinan. Ini juga BUMDes juga menjalankan kelompok, intinya kita bantuan kambing. Terus untuk ternak besar ini seperti sapi penggemukan dan pengembangan. Contoh kecil, kita juga punya kandang koloni yang memang ini diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu, yang intinya pengembangan ini nanti bisa bergulir ke masyarakat yang lainnya. UMKM memang banyak sekali di Pekon Gisting Bawah ini. Kalau nggak salah kemarin 30 UMKM terdiri dari usaha home industry seperti kegiatan-kegiatan ibu rumahan, keripik, terus pembuatan tempe, tahu, dan masih banyak sekali. Cuman warung-warung desa. Nah, intinya sekarang ini desa ini berupaya untuk memberikan tambahan modal, bukan untuk mempelajari orang usaha, karena sifat kita ini hanya penambahan modal, sehingga nanti betul-betul permodalan itu digunakan sebaik-baiknya dengan bunga yang sangat rendah, dengan cara pola yang sangat mudah, sehingga nanti betul-betul harapan kita nanti UMKM betul-betul bisa bersaing di bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga bisa bersaing di tingkat nasional ataupun regional, sehingga nanti betul-betul produk UMKM kita ini baik olahan, makanan olahan maupun hal-hal lain. Karena apa? Karena sekarang ini kita harus bisa go publik untuk
mengembangkan usaha-usaha UMKM kita seperti halnya kopi Lampung, karena memang di Tanggamus sendiri khususnya di Kecamatan Gisting, Pekon Gisting Bawah ini sudah banyak sekali produksi-produksi kopi yang memang diolah dan dipasarkan dari UMKM Pekon Gisting Bawah. Meningkatkan ekonomi desa, Pekon Gisting Bawah membentuk berbagai macam usaha desa dalam badan usaha milik desa. BUMDes di Pekon Gisting Bawah digerakkan sebagai instrumen pendaya gunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi sumber daya alam dan manusianya. BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah berdiri pada tahun 2015. Dan pertama kali BUMDes membuka unit usaha PAM Desa. Di tahun kedua, BUMDes Mandiri Bersatu mendapatkan penyertaan modal dari desa senilai 100 juta. Seiring berjalannya waktu, Badan Usaha Milik Desa Mandiri Bersatu memiliki 8 unit usaha, diantaranya PAM Desa, wisata air, penyewaan GSG, gedung serbaguna, catering, pengembangan ternak kambing, pengembangan ternak sapi. Selanjutnya ada bank sampah, wisata jambu kristal. Dan alhamdulillah tahun ketiga ini kita mendapatkan penyertaan modal dari desa senilai 350 juta. Dan alhamdulillah aset desa yang kita kelola, yang kita kembangkan sampai saat ini mencapai nilai 4,6 miliar. Dan tetap akan kita kembangkan kembali, kita kembangkan BUMDes kita ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, supaya visi misi badan usaha milik kita bisa dirasakan oleh masyarakat, diantaranya bisa menghilangkan atau menghapus pengangguran masyarakat yang ada di Pekon Gisting Bawah ini, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat di Pekon Gisting Bawah ini. Badan Usaha Milik Desa ini kan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diwajibkan setiap desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa. Itu jelas, itu dari aturan Kementerian Desa, jelas di situ dijelaskan. Dan untuk pemberdayaan sendiri ini kurang lebih sudah hampir 100 orang lebih yang kita perdayakan agar mereka ini bisa bekerja dan akhirnya mengurangi angka pengangguran. Dan juga kami menciptakan SDM-SDM yang handal sehingga nanti betul-betul sarjana ini yang nggak usah lari-lari ke kota, tapi di desa pun ada kerjaan dan harus dilaksanakan, sehingga tidak harus ke kota dia cari rezeki, tapi di desa pun ada. Untuk pariwisata, kita memang melihat sekarang ini dengan adanya pariwisata ini masyarakat sudah sadar wisata. Intinya mereka juga ingin refreshing, melihat tempat-tempat yang bisa untuk fresh ataupun boleh dikatakan untuk membawa anak-anaknya, seperti halnya
Taman Rest Area Gisting, ini juga di situ ada. Terus wisata air, dam peninggalan Belanda, terus wisata agro yang insya Allah mungkin dalam hitungan bulan ke depan kita juga sudah beroperasi. Terus wisata alam ini juga yang ada di Gunung Tanggamus. Ini hampir rata-rata pengunjungnya ini bisa dari Bandar Lampung, dari luar Lampung, juga ada yang dari Pulau Jawa. Kalau untuk pendidikan ini memang paling terbanyak di Pekon Gisting Bawah ini 17 sekolahan, itu terdiri dari PAUD, SMP, SMK, dan balai pelatihan. Kalau dibilang kalau di Pekon Gisting Bawah ini merupakan salah satu Indonesia kecil, karena memang di Pekon Gisting Bawah ini berbagai agama yang diakui, yang dianut oleh masyarakat dan diakui oleh negara ini, seperti agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan juga gereja-gereja yang ada di Gisting Bawah ini berdiri saling menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga untuk Pekon Gisting Bawah ini sangat kondusif, nyaman, aman, baik skala untuk beribadahnya, baik untuk kerukunan antar umat beragamanya, maupun untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa Pekon Gisting Bawah ini mengelola anggaran dana desa mulai dari tahun 2015. Ini infrastruktur yang sudah kami bangun berupa rabat beton, ini kurang lebih 6.000, di mana titik-titik sasarannya yaitu lingkaran tempat-tempat ibadah, jalan menuju ke sekolahan, jalan menuju ke usaha tani, dan juga dana desa yang kami kelola yang pertama juga untuk penyertaan badan usaha milik desa, dalam artian kata kita lebih ajukan lagi di tingkat pemberdayaannya, mengurangi pengangguran. Terus juga dana desa kita juga sudah kita insentifkan kepada guru-guru ngaji, sekolah-sekolah minggu. Intinya Pekon Gisting Bawah ini besar harapan saya, karena memang sebenarnya Pekon Gisting Bawah ini ditopang dengan sumber daya alam yang begitu banyak, dengan sumber daya manusia yang begitu bagus, dan ditambah ini adalah salah satu kota pendidikannya Tanggamus. Ini saya yakin sangat positif sekali dan sangat optimis bahwa ke depan Pekon Gisting Bawah ini merupakan salah satu pekon yang bisa dibanggakan dan menjadi tauladan pekon-pekon yang lain di Kabupaten Tanggamus.